Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firna dengan NIM 1057211100620 dengan konsentrasi manajemen keuangan, mahasiswi Universitas Muhammadiyah Makassar, Prodi Manajemen. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai rasio likuiditas dan laporan keuangan pada PT Akset Indonusa Tbk. Apa sih itu rasio likuiditas? Likuiditas adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban lancarnya yang diukur dengan menggunakan perbandingan antara aktiva lancar dengan kewajiban lancar. Dengan kata lain, likuiditas merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban atau utang jangka pendek, baik kewajiban kepada pihak luar perusahaan maupun di dalam perusahaan. Artinya, apabila perusahaan ditagih, perusahaan akan mampu untuk memenuhi utang tersebut, terutama utang yang sudah jatuh tempo. Sekarang kita masuk pada jenis-jenis rasio likuiditas. Yang pertama, rasio lancar atau concrete ratio. Yang kedua, rasio sangat lancar atau quick ratio. Yang ketiga, rasio cash atau cash ratio. Dan yang terakhir, rasio perputaran kas atau cash turnover. Sekarang kita masuk pada laporan keuangan pada PT Akset Indonusa Tbk. PT Akset Indonusa Tbk adalah perusahaan jasa konstruksi terkemuka di Indonesia, berdiri sejak tahun 1995 hingga saat ini. Akset telah menambah keahlian khususnya dalam bidang fondasi dan pembongkaran pembangunan. Sebagai berikut adalah lampiran laporan keuangan pada PT Akset Indonusa Tbk. Lampiran pertama, laporan posisi keuangan pada PT Akset Indonusa Tbk tahun 2021 sampai tahun 2022, yaitu mengenai total aset lancar dan total aset tidak lancar. Lampiran kedua, pada laporan posisi keuangan PT Akset Indonusa Tbk tahun 2021 sampai tahun 2022 mengenai total liabilitas jangka pendek dan total liabilitas jangka panjang. Dan yang terakhir, laporan laba rugi pada PT Akset Indonusa Tbk tahun 2021 sampai tahun 2022. Setelah melihat laporan keuangan pada PT Akset Indonusa Tbk, sekarang kita masuk pada rumus pertama, yaitu concrete ratio. Aktiva lancar dibagi dengan utang lancar. Pada tahun 2021, concrete ratio-nya sebanyak 1,4 kali, dan pada tahun 2022, concrete ratio-nya sebanyak 1,4 kali juga. Sekarang kita masuk pada rumus kedua, yaitu quick ratio. Sama dengan concrete asset dikurang inventory dibagi utang lancar. Pada tahun 2021, quick ratio-nya sebanyak 1,3 kali, dan pada tahun 2022, quick ratio-nya sebanyak 1,4 kali. Selanjutnya, rumus ketiga yaitu cash ratio. Sama dengan cash or cash equivalent dibagi dengan utang lancar. Pada tahun 2021, cash ratio-nya sebanyak 36%, dan pada tahun 2022, cash ratio-nya sebanyak 28%. Dan yang terakhir yaitu rasio perputaran kas. Rumusnya, penjualan bersih dibagi concrete asset dikurang concrete liabilitas. Pada tahun 2021, rasio perputaran kasnya sebesar 73%, dan pada tahun 2022, rasio perputaran kasnya sebesar 55%.
Dari pengukuran rasio di atas dapat kita lihat kondisi dan posisi perusahaan seperti terlihat dalam tabel berikut. Yang pertama, rasio lancar atau Congress ratio. Dapat dilihat dari tabel terjadi kesamaan antara tahun 2021 dan 2022, yaitu sebanyak 1,4 kali. Jika standar rata-rata industri untuk Congress ratio adalah 2 kali, maka Congress ratio perusahaan pada tahun 2021 dan 2022 dikatakan kurang baik, karena tidak memenuhi syarat standar rata-rata industri. Oleh karena itu, kondisi di tahun 2021 dan 2022 perlu dikhawatirkan, mengingat rasio lancar yang dimiliki perusahaan masih di bawah rata-rata industri yang dibutuhkan guna menumbuhkan tingkat kepercayaan berbagai pihak kepada perusahaan. Hasil rasio cepat dari tahun 2021 ke tahun 2022 juga mengalami perubahan atau kenaikan. Jika semula pada tahun 2021 rasio cepatnya 1,3 kali, pada tahun 2022 naik menjadi 1,4 kali. Jika standar rata-rata industri untuk quick ratio adalah 1,5 kali, kondisi perusahaan dapat dikatakan kurang memuaskan untuk 2 tahun tersebut, walaupun terjadi perubahan. Hasil pengukuran rasio kas dari tahun 2021 ke tahun 2022 juga mengalami penurunan. Jika semula pada tahun 2021 rasio kas sebanyak 36%, pada tahun 2022 turun menjadi 28%. Jika rata-rata industri rasio kas 50%, perusahaan berada dalam kondisi kurang memuaskan karena di bawah rata-rata industri dan perlu diantisipasi apakah kondisi kurang baik ditinjau dari rasio kas karena untuk membayar kewajiban masih memerlukan waktu untuk menjual sebagian dari aktiva lancar lainnya. Hasil pengukuran rasio perputaran kas dari tahun 2021 ke tahun 2022 juga mengalami penurunan. Jika semula pada tahun 2021 rasionya sebesar 73%, pada tahun 2022 turun menjadi 55%. Ini berarti perusahaan kurang memiliki kemampuan yang lebih besar untuk menutupi biaya-biaya perusahaan. Jika rata-rata industri rasio perputaran kas 10%, kondisi perusahaan dapat dikatakan sangat memuaskan untuk 2 tahun tersebut, walaupun terjadi penurunan di tahun 2022. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.